Saya pikir hanya orang-orang yang ada di kota-kota besar yang hari-hari ini sedang dalam kekhawatiran. Ternyata kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat saya ada di Pangkalan Bun. Saya khotbah Natal di sana di GBI El Sade, kemudian masuk ke pedalaman, ke Nangkabulik. Saya khotbah Natal di sana 2 malam. Saya menjumpai orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya Yesus, khawatir. Khawatir apa? Khawatir akan tahun 2023. Yang kata orang gelap. Krisis. Saya bilang kepada mereka, kalau kamu sedang khawatir, kamu sedang takut, kamu sama dengan menghina Tuhan. Menghina Yesus. Mereka kaget. Hah, gitu Pastor? Iya. Lihat waktu itu orang-orang Israel. Ketika Musa mengutus 12 orang ke tanah perjanjian, Musa berpesan begini, kau awasi negeri itu. Kamu lihat penduduknya bagaimana di sana. Lagi musim apa di sana. Ya, kau awasi di sana. Setelah selesai kamu survei, kamu balik. Dan 12 orang itu berangkat ke tanah perjanjian. Masuk ke kota Yeriko. Wah, Yeriko ini suburnya minta ampun. Tapi sayang ya, Yeriko sudah termasuk wilayah Palestina. Ya, otoritas Palestina. Ada 12 kota, salah satunya Yeriko. Ya, salah 2-nya Bethlehem. Ya, salah 3-nya di Jawa Tengah. Oke. Itu salah 3. Dan ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, 40 hari. Mereka pulang. Boleh tanya, berapa yang pulang? Yang diutus 12, yang pulang berapa? Kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Yang diutus 12, yang pulang berapa? 12. 12 pulang. Tapi yang 10 bilang begini ke Musa, maaf Musa. Maaf Musa, maaf. Setelah 40 hari kami ada di sana, ternyata orang-orang di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita, orang-orangnya memakan penduduknya. Penduduknya tinggi-tinggi besar. Dan kami di sana ini seperti belalang. Hanya belalang, gak pakai kupu-kupu. Ya. Kami ini seperti belalang, mereka memakan penduduknya. Kita gak boleh masuk dan kita jangan masuk ke sana. Sebab ketika kita masuk, menjadi santapan buat mereka. Wah, ini 10 orang ngomong begitu loh. Terus yang 2 orang, siapa namanya? Masih ingat? Kaleb dan Yosua. Leb. Kaleb maksudnya. Ya, Leb. Mereka ngomong apa sih Leb? Yang mereka survei itu negeri apa? Kok kita nggak lihat ya? Nggak tahu Yos katanya. Mereka lihat negeri yang mana? Mereka terus marah-marah. Pokoknya kalau kita masuk sana Musa, berarti kita menyerahkan nyawa kita. Sebab penduduknya tinggi-tinggi besar. Dan itu diulang-ulang terus. Karena mereka mengulang-ulang dan sedang menghina Tuhan dengan kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu Yosua marah besar. Yosua dan Kaleb marah. Marah banget, seperti marahnya pendukung Portugal yang kalah sama Maroko. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga dan dukung Maroko. Karena apa? Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Maroko. Aduh, orang-orang begitu marah. Portugal nggak baca tulisan dibungkus rokok. Maroko membunuhmu. Yosua dan Kaleb marah besar. Musa, mereka hanya ngomong penduduknya besar-besar, memakan penduduknya, memakan sesamanya. Daerahnya tidak baik, tetapi mereka tidak membawa contoh. Saya katakan, negeri yang Tuhan berikan untuk kita adalah negeri yang melimpah dengan susu dan madu. Dan ini kami bawa contohnya. Mereka membawa setan dan buah asli tanah perjanjian. Kalau orang Israel, agamanya Yahudi, ortodok, Yahudi asli, di depan rumahnya itu pasti menanam 3 jenis buah asli tanah perjanjian.
pohon ara, pohon zaitun, dan pohon delima. Mereka bawa itu dan mereka bilang, kita masuk tanah perjanjian. Karena negeri itu disiapkan oleh Tuhan untuk kita tempati. Jadi kalau engkau khawatir hari ini tentang 2023 yang karena krisis gelap, engkau sedang menghina Tuhan. Ya tapi memang begitu Pastor, kata orang-orang memang gelap. Bilang kalau ada orang yang ngomong krisis gelap, bilang begini, itu buat kamu, buat saya tidak. Sebab Tuhan menciptakan kita bukan untuk dibinasakan. Tuhan menciptakan kita supaya nanti bersama-sama dengan Dia menikmati sukacita dalam kekekalan itu. Selama kita di dunia dipelihara oleh Tuhan. Israel dipersiapkan dengan baik untuk menikmati tanah perjanjian. Kalau engkau sedang meragukan Tuhan, dengar baik, engkau sedang menghina Tuhan. Waktu pas musim-musim isoman, pertengahan tahun 2021, saya membuat dapur umum. 60 hari lamanya dapur umum itu. Sehari 360 porsi untuk mereka. Saya share di IG saya, kemudian teman-teman bilang, Pastor aku mau kirim beras. Oh siap. Karena rumah saya sedikit masuk gang, jadi setiap truk atau teman-teman yang mau main ke dapur umum, dia parkir di depan. Hari itu ada satu hamba Tuhan, dia kirim beras banyak ke dapur umum kami. Dan diturunkan di pinggir jalan. Biasanya tetangga-tetangga begitu ikut bantuin. Saya tinggal mengawasi begini. Hari itu ada seorang tetangga saya, kecil, kurus. Saya tanya, Pak mau ngapain Pak? Mau bantu angkat Pak Hari. Jangan, ini 50 kilo beratnya. Bapak kecil, jangan Pak. Sambil dia marah, dia angkat karung itu dan berkata, Pak Hari meragukan saya, katanya. Dia jalan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya meragukan Tuhan, berarti saya sedang menghina Tuhan. Tenang, jangan khawatir. Krisis boleh terjadi. Orang bilang tahun 2023 gelap, itu buat kamu saja. Masih ingat dulu ada seorang mama yang ditanya oleh pembawa berita. Mama, gimana tahun depan menurut mama? Gelap. Bener loh, belum masuk tahun depan, dia gelap beneran. Karena harus dikubur. Karena kata-katamu adalah doamu. Hari ini jangan khawatir. Ketika orang bingung, ketika orang mulai khawatir, ketika orang mulai meragukan Tuhan, hari ini Tuhan kasih jawaban. Ada sebuah negeri, yang negeri ini bukan pilihan Tuhan. Bukan negeri yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan negeri ini pernah membuat umat pilihan Tuhan diperbudak selama 460 tahun. Kalau Tuhan mau hukum negeri ini layak. Tapi ketika malapetaka hendak terjadi, Tuhan lihat ada satu orang yang tidak pernah meragukan kekuatan Tuhan. Ada satu orang yang tidak pernah lepas, nyambung terus dengan Tuhan. Dan orang itu adalah Yusuf. Tuhan berkati negeri itu, yaitu negeri Mesir. Karena ada seorang Yusuf yang hidupnya terus nyambung dengan Tuhan. Bagaimana peristiwanya? Tuhan memberkati Mesir. Lewat mimpi. Kalau zaman dulu ya orang mimpi diartikan begitu. Sekarang juga gitu kadang-kadang ya. Ada orang Kristen juga masih percaya tahayul-tahayul gitu. Masih. Karena mungkin kok Kristennya separuh-separuh. Separuh Kristen, separuh dunia gitu. Ada masih percaya tahayul-tahayul. Ada bunyi tokek aja kadang-kadang dihitungin ada juga. Tokek kaya kayak gitu, ada. Tokek miskin. Tokek kaya. Tokeknya diem. Wah seneng dia, kita akan kaya mah. Kita akan kaya. Begitu dia melangkah, tokek ya miskin lagi. Kalau dulu Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Sekarang pun bisa.
ya. Tapi dulu ini benar-benar pertanda bahwa Tuhan menyatakan sesuatu. Fir'aun yang dikasih mimpi oleh Tuhan. Kalau Yusuf sudah, waktu dia berumur 16 tahun, waktu dia berumur 17 tahun, lalu dijual oleh kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya bilang begini, ini orang sombong banget. Cerita mimpinya, masa kita harus nyembah dia? Yusuf dibawa ke Mesir dan hari itu dipenjara. Terus juru minumnya Fir'aun yang 2 tahun lalu diselamatkan oleh Tuhan lewat Yusuf, dia ngeliatin terus. Tuhan, maaf ya Tuhan. Sudah beberapa hari ini Tuhan saya lihat galau terus. Apa saya salah meracik minuman Tuhan? Sepertinya minuman yang saya racik sudah sesuai dengan kesukaan Tuhan. Dia bilang, enggak. Saya enggak sedang galau karena minuman yang kamu sediakan. Minuman itu enak banget. Terus kenapa Tuhan terus sedih? Begini, dengar. Saya mimpi. Saya sudah panggil semua ahli-ahli penterjemah mimpi di seluruh Mesir. Enggak ada yang bisa mengartikan mimpiku. Hah? Kata juru minum. Hanya mimpi Tuhan. Jangan dianggap enteng. Ini mimpi berat. Tuhan maaf ya Tuhan ya. 2 tahun yang lalu. Tuh. Saya mimpi dan saya punya teman. Tuh. Setelah 2 tahun baru dia ingat. Bahwa dulu Yusuf pernah mengartikan mimpi juru minum ini. Saya punya teman. Atau dalam bahasa lainnya, ku punya teman. Gitu. Gak ada ah-ahnya. Siapa dia? Dia jago mengartikan mimpi. 2 tahun yang lalu Tuhan pecat saya. Masih ingat berapa hari kemudian? Tuhan panggil saya lagi dan Tuhan kembalikan pekerjaan saya. Dan gaji Tuhan naikin. Karena saya cerita mimpi saya kepada Yusuf. Di mana dia sekarang? Penjara. Panggil. Yusuf dipanggil. Yusuf. Ingat saya, ingatlah. Kalau ada sesuatu baru ingat. Engkau pernah ditinggalkan oleh teman-temanmu atau orang terdekat, jangan khawatir. Tuhan membela hidupmu. Panggil sama Fir'aun, ada apa ya? Udah, mandi, bersihkan badanmu, menghadap dia. Zaman dulu kalau mau menghadap raja, bersih harus. Rapi dan wangi. Sampai jenggot pun harus dipotong, dicukur. Bersihkan dia, bersihin. Lo pakai parfum. Parfumnya satu jenis saja, enggak usah jenis ini, enggak usah, satu aja. Ada banyak orang pakai parfum wanginya macam-macam, bikin pingsan. Sampai baygon pun disemprot. Dengar baik, Yusuf menghadap raja. Ada apa Tuhan? Bisa mengartikan mimpi? Enggak bisa. Tadi juru minum bilang bisa. Bukan saya Tuhan. Tuhan saya yang akan mengartikannya. Orang yang dipimpin oleh Tuhan selalu mendahulukan Tuhan. Orang yang tidak menghina Tuhan selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan mimpi apa? Begini. Saya sedang di tepi sungai Nil. Tiba-tiba muncul 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Terus Tuhan, kemudian muncul juga 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lantas, 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk tadi dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Yang membuat saya bingung, itu yang kurus tadi makan yang gemuk, tetap kurus. Bagus Tuhan. Itu yang dipinginin sama wanita-wanita di seluruh dunia. Hobinya ngemil, cita-cita kurus. Terus Tuhan, mimpi apa lagi? Terus. Kamu nanya, katanya. Kamu bertanya-tanya. Yang ketawa tahu itu ya. Yang ketawa, nggak ketawa jangan kasih tahu. Biar aja ya. Lantas, saya mimpi lagi Yusuf. Wah Tuhan tidurnya pules banget ya. Mimpi terus. Di tepi sungai Nil, ada satu tangkai.
Dan muncul 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk. Sama Tuhan, dimakan juga sama lembu. Bukan. Di sampingnya ada 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Memakan 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk. Apa artinya, Sob? Begini Tuhan. Lembu yang gemuk dan bulir yang gemuk tadi melambangkan kelimpahan. 7 tahun negerimu akan penuh berlimpah, panen gandum di mana-mana. Panen gandum tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini Tuhan akan nikmati selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, kelaparan terjadi. Paceklik di mana-mana. Tapi Tuhan gak usah khawatir. Karena Tuhan sudah punya gandum yang berlimpah selama 7 tahun. Ingat Tuhan, harus pilih satu orang yang bijaksana. Yang bisa mengelola gandum ini sehingga tidak keluar kemana-mana. Oke Tuhan, kalau sudah saya pulang. Kemana? Ke kamar saya. Ngapain? Tidur lagi. Stop, kata Fir'aun. Dan ini yang diucapkan oleh Fir'aun untuk Yusuf. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 37. Kejadian pasal 41 ayat 37 mulai. Nanti saya akan baca pelan-pelan. Supaya engkau tahu bahwa sebelum mendatangkan malapetaka, Tuhan mengingatkan orang-orang yang nyambung dengan dia. Dekat dengan dia. Jadi intinya bangun hubunganmu dengan Tuhan terus menerus. Pasal 41 ayat 37. Oke. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Usul tadi bikin lumbung, pilih salah seorang untuk bisa mengelola gandum dengan baik. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Tahan di situ ayatnya. Fir'aun ngomong gini, kira-kira kita bisa dapat gak ya orang kayak gini di Mesir? Kira-kira kita bisa dapat gak ya orang kayak gini di kantor kita? Kira-kira kita bisa dapat gak ya orang kayak gini di perusahaan kita? Seorang, mana tadi ayatnya? Seorang yang, oke tahan di situ. Ya, seorang yang penuh dengan roh Allah. Terjemahan aslinya, seorang yang penuh dengan roh Yahweh. Bukan roh Allah dalam huruf kecil yang berarti dewa-dewanya Mesir. Ada sekitar 400 lebih dewa-dewa Mesir itu. Tapi Fir'aun hari itu berkata kepada Yusuf, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Yahweh, roh Tuhan. Roh yang mengalahkan roh-roh Baal-Baal di Mesir. Keren ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tetap nyambung dengan Tuhan. Ayat selanjutnya, kata Fir'aun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau telah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Yusuf, aku memberi kuasa kepadamu. Bukan hanya di rumahku, tapi di seluruh Mesir. Padahal, dengar ya, 10 menit yang lalu masih tidur di penjara. Kenapa Tuhan bisa ubahkan seperti ini? Karena Yusuf punya hati benar, punya hati lurus di hadapan Tuhan. Jangan takut teman-teman. Orang boleh bilang tahun 2023 gelap, itu untuk kamu ya. Krisis loh, itu buat kamu. Aku jalan lurus seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan berkati aku seperti Tuhan memberkati Mesir waktu itu. Lanjut ya, setelah Tuhan kasih kuasa, ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dan di jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Disampaikannya lah kepada Yusuf pakaian, dipakaikannya lah kepada Yusuf
pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapannya, Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Yusuf, ingat ya, orang gak boleh keluar masuk tanpa sepengetahuan kamu. Keren. Orang gak boleh jual gandum sembarangan tanpa sepengetahuan kamu. Jadi keluar masuknya gandum, kamu yang awasi. Keluar masuknya orang di negeri ini harus sepengetahuan kamu. Dan Fir'aun memberikan nama baru kepada Yusuf. Ayat selanjutnya 45. Lalu Fir'aun menamai Yusuf. Sama-sama 2, 3. Safnat Pa'anea. 2, 3. Safnat Pa'anea. Lagi sekali lagi 2, 3. Safnat Pa'anea. Ini nama keren. Nama yang luar biasa. Yusuf, Yusuf, engkau harus menjadi Safnat Pa'anea. Apa artinya? Safnat Pa'anea itu adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Siapa Safnat Pa'anea? Safnat Pa'anea adalah orang yang bijaksana, orang yang pinter, karena Tuhan menyertai kehidupannya. Tapi orang jarang pakai nama ini untuk jadi nama baptis atau nama anak, jarang. Ada di sini yang nama baptisnya Safnat Pa'anea? Ada? Gak ada. Saya tidak pernah menemukan ini. Padahal keren banget namanya. Ya, dulu waktu saya beberapa tahun sebelum pandemi, saya baptis orang di tanah perjanjian di Sungai Yordan, orang Bekasi. Masih ada orangnya sampai hari ini. Waktu saya baptis dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, bangkit. Pak Pendeta, aku mau dong nama baptis yang keren, yang belum pernah dipakai oleh orang sebelumnya, Pak. Bagus. Sekarang Pak Pendeta, karena dia buru-buru, jadi munculnya juga buru-buru. Oke, Yudas. Wah, jangan dong, katanya. Kenapa? Gak mau Yudas. Itu keren. Yudas artinya pemberani, asal gak pakai Iskariot. Enggak mau katanya. Ya udah, yang unik Pak Pendeta, siap. Kisah para Rasul, saya bilang. Makasih Pak Pendeta, katanya. Dia jalan. Dia ngobrol sama teman-teman. Nama baptisku Kisah Para Rasul. Hah? Kisah Para Rasul? Panggilannya apa? Kis-kis. Malu dia. Pak Pendeta, enggak katanya. Oke, saya kasih nama kamu. Safnat Pa'anea. Hah? Serius Pak? Serius. Kok enggak ada di Alkitab? Ada. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Jadi Safnat Pa'anea, Safnat Pa'anea di negeri ini, di kota ini. Supaya setiap orang yang datang kepadamu, engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kenapa? Karena Yesus yang adalah nama penasehat ajaib memberi jalan keluar kepada setiap orang yang datang kepadanya. Safnat Pa'anea itu benar-benar meneladani lahirnya juru selamat nanti. Yusuf, Yosua, Yesus. Ya, jadi penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu kalau ngasih nasihat sambil dikasih jalan keluar. Kalau kamu hanya nasihati tapi tidak memberikan jalan keluar, itu bukan penasihat ajaib, tapi penasehat aja. Gak ada ibnya. Safnat Pa'anea, orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kau terima roh itu. Sehingga kau memasuki tahun 2023, tenang, Safnat Pa'anea. Apa artinya? Orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang bijaksana, orang yang terus nyambung dengan Tuhan.